Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nisha Nutri, saya asal dari Pemuda. Dan saya sama Kajian Alfa, saya dari Jalan Pembangunan. Kenalkan, nama saya Tatang Hasanuddin, NIK 1977 1207 2012 1002. Adapun jabatan yang saya emban, kepercayaan dari pimpinan, saya sebagai Kasubag Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. Kami ingin mewawancarai Bapak terkait masuk ke tahap interview ataupun rekrutmen kerja. Terima kasih atas kunjungannya dan kepercayaannya, bahwa mungkin adik-adik lah ya, saya bilang adik-adik lah ya, nggak mungkin kalau bilang sayang ya. Biar adik-adik mungkin sebelumnya ucapkan terima kasih dan mohon maaf tadi Pak Kadis tidak bisa menghadiri atau apa istilahnya menemui adik-adik, mendisposisikan kepada saya selaku Kasubag Umum untuk memfasilitasi adik-adik terkait tugas akhir ini. Ya, mudah-mudahan dengan tidak hadirnya beliau pun tidak mengurangi eksistensi lah ya. Yang pasti insya Allah saya mungkin bisa menjawab sesuai dengan kapasitasnya ya. Jika nanti ada pertanyaan yang memang bukan kapasitas saya untuk menjawab, saya mohon maaf, maka akan saya pengertikan apa pertanyaan itu ya, buat bahan kami mungkin ke pimpinan. Tapi jika memang secara teknis atau mungkin secara kebijakan memang itu ada di ranah saya secara pribadi, saya akan jawab di hari ini aja. Itu mungkin untuk pembuatan. Sebelumnya kami ada penanda dulu sebelum jadi pakai bahasa Inggris. Oh oke, mantap, silakan. Coba. Silakan. lanjut. Siap. So today we will conduct an interview with Mr. Tatang. Siap. Okay. For the first question atau pertanyaan pertama, to begin with, sir, regarding the purpose of an interview, does the company view this session of a way to verify whether the candidate's educational background and experience match the position? If so, how does the company sebagai pembuka, Bapak terkait tujuan utama, apakah perusahaan ataupun damkar ini memandang sesi interview sebagai sarana untuk memverifikasi penyesuaian antara latar belakang pendidikan dan pengalaman berbeda? Oke, baik. Luar biasa pertanyaannya, Dek ya. Jelas, sudah jelas ya, manakala ada memang rekrutmen terkait aparatur dinas pemadam kebakaran, itu tentu pertama dengan kompetensi pegawainya, dua dengan startup pendidikannya ya. Jadi di kami itu yang minimal ijazah paling itu di SMA ya, SMA. Nah tapi jenjangnya itu kita punya 4 kategorinya. Jadi untuk yang teknis, khusus untuk yang teknis, jadi di kami itu kan ada teknis, ada administrasi ya. Untuk yang teknis ini untuk yang di lapangan ya. Untuk yang di lapangan itu dengan kriteria 4 jabatan, artinya 4 kualifikasi sebagai pemadam kebakaran pemula itu berjenjang SMA. Yang kedua, pemadam kebakaran terampil. Nah, ini di D3 ada pemadam kebakaran penyelia. Nah, ini di S1. Ya, jadi jenjangnya jelas gitu kan ya. Adapun yang satu lagi ini untuk inspektur. Nah, ini yang mungkin nanti di staf ininya ya. Nah, jadi pemadam kebakaran pemula, terampil, penyelia. Ya, nah itu mungkin, itu sesuai SMA, D3, S1. Nah itu sesuai kualifikasi pendidikan. Adapun kompetensi, nah kompetensi itu juga sama. Jadi untuk kompetensi sepertinya di pemadam kebakaran
pemula, nah itu khusus untuk menangani kebakaran saja. Sementara kami kan selain menangani kebakaran, tetapi menangani penyelamatan. Artinya non kebakaran lah, yang terdiri dari 3 kategori mungkin ya. You know animal rescue? Ya. Ya? Oke, animal rescue berarti penyelamatan hewan. 2, water rescue. Tahu. Oke, you know ya. Nah, itu yang penyelamatan di air. 3, vertical rescue. Nah, itu vertical rescue secara pengertian vertikal itu dari bawah ke atas. Makanya kami pernah menyelamatkan terkait yang korban di sumur. Itu kan dari bawah ke atas direct. Atau yang dari tebing. Ya. Sepertinya gitu kan, ada yang jatuh ke tebing itu kan dari bawah ke atas. Itu secara pengertian vertical rescue. Tetapi secara pelaksanaan di lapangan itu luar biasa. Bahkan ODGJ juga kan kami tangani, bahkan sepertinya ialah yang sepele-sepele gitu kan, kayak kunci masuk pokoknya ada mungkin tahu lah nanti di media sosial gitu kan, ini masuknya ke mana gitu kan. Nah tapi ketika mungkin kalau tidak masuk ke kategori animal rescue, water rescue, nah itu pasti ke vertical rescue lah ya, karena penyelamatkan kami itu banyak sebetulnya gitu kan. Nah itulah mungkin nanti bisa dilihat. Nah itu untuk yang kategori di teknis di SMA. Selain untuk penanganan kebakaran, kami pun penyelamatan. Nah untuk penyelamatan itu berarti kualifikasinya kita punya kualifikasi sebagai rescue, sebagai penyelamat. Yang ini ada di kategori tadi untuk pemadam 2. Berarti dengan kualifikasi pendidikannya D3. Ya, jadi makin pekerjaannya beresiko tinggi, nah, pun makin tinggi gitu kan, dan kompetensinya pun dituntut harus lebih gitu kan, apalagi sudah sampai ke penyelia. Ya, kalau sudah ke penyelia berarti dia paham untuk pemadaman, paham untuk penyelamatan, maka di sini bisa saja sebagai komandan regu. Nah, jadi ada kualifikasinya kalau sampai sini bisa jadi komandan regu. Nah, hubungannya pasti ya antara jabatan ini pasti kan dengan komunikasi. Ya, jadi semakin tinggi kualifikasi pendidikan, semakin tinggi juga impact yang kita dapatkan. Itu berdasarkan kompetensi. Jadi syaratnya kompetensi. Yang udah pasti kan kompetensi. Oke, itu mungkin ya untuk pertama. Nanti kalian bisa teman-teman bisa diimprovisasi aja. Yang cuma jelas kalau untuk bisa Pak, ini kan baru teknis ya, baru teknis. Sementara kami kan selain teknis di lapangan, kami kan administrasi juga. Nah kalau untuk administrasi, nah itu sama, itu kami itu punya beberapa jabatan. Yang pertama untuk kualifikasi SMP. Berarti kalau SMP itu bisa di tenaga kebersihan. Ya, nah itu di tenaga kebersihan dengan jabatannya pengelola umum ya. Kedua SMA. Nah, kalau SMA itu dengan jabatan pengadministrasi perkantoran ya, seperti surat menyurat dan sebagainya gitu kan. Ada lagi kalau untuk D3 dengan jabatan pengelola data dan informasi. Nah, itu D3. Adapun yang S1 dengan jabatan penelaah teknis kebijakan. Sama, jadi kualifikasi pendidikan itu dan kompetensi itu menentukan sampai itu ya. Oke, lanjut. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Boleh. Yang sedang terjawab. In the same context, does the recruitment is also focus on evaluation and candidates political skills? Jadi masih dalam konteks yang sama ya Pak? Apakah dalam proses rekrutmen ini perusahaan juga berfokus pada evaluasi keterampilannya atau kandidat? Itu nyambung ya, udah jelas ya, kayak yang tadi gitu kan. Nah, setidaknya kan untuk diklat pemadam satu itu kan budgeter. Apa mungkin ketika sepertinya adik-adik keluar dari SMA, begitu keluar dari SMA terus melamar kan ke Damkar, tapi adik tidak punya kompetensi gitu kan, bahkan sepertinya kan SMA itu tidak mengeluarkan sertifikat sebagai pemadam kecuali adik keluar dari
SMA diklat sendiri dengan biaya sendiri, dan itu ada sekolahnya gitu lah ya, itu ada tempat lembaganya, ada lembaga diklatnya khusus gitu kan yang di Jakarta di Ciracas. Jadi jika kita punya ini ke motivasi untuk masuk daftar, yang keluar SMA itu minimal ikut diklat dulu. Nah, atau kalau tidak sepertinya, ada mungkin di masyarakat ada berorganisasi. Oke. Itu soalnya bakal beda. Organisasinya apa? Ya tadi, kita kan punya komunitas-komunitas. Ya, sepertinya komunitas binatang reptil. Ya, komunitas sepertinya yang di bencana lah ya. Di Tagana dan sebagainya. Pokoknya ketika ada jadi masyarakat, dan masyarakat kadang-kadang di Karangtaruna juga kan berorganisasi lah gitu ya. Dan dia ada punya kompetensi, di masyarakat itu punya kompetensi, itu sebetulnya itu kredit politik. Ya, kredit politik. Bahkan kita sepertinya atlet. Ya, ketika atletnya atlet renang, ya, itu kan membantu ke kompetensi kayak ini. Karena di kami kan water racing-nya ada. Nah, itu gitu kan. Terus kita sebagai pencinta alam, yang mencintai alam, yang di sana kalau naik ke gunung dan sebagainya itu harus punya kompetensi juga, dan gak bisa yang biasa-biasa saja. Nah, itu kan bisa saja ketika dia punya kompetensi di situ, gitu kan, dinyatakan dengan sertifikat di komunitas apalah gitulah, di organisasi apa. Nah, itu membantu juga, ya. Nah, jadi itu yang pertamanya. Artinya berarti kompetensi itu penting. Nggak bisa keluar SMA tidak punya kompetensi apa-apa, terus datang ke daftar, saya yakin kasihan. Ya, kasihan karena memang tuntutannya berat kalau di kami ini ya, karena berisiko tinggi. Oke, salam sampai itu ya. Nah, mudah-mudahan belum puas, nanti kita gali. Ya, lanjut third question. For the master is identify a candidate's strengths and weakness, also one of the main objective and interview. Jadi apakah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kandidat juga menjadi bagian umum dari interview tersebut? Oh ya, pasti. Jadi sebelum ke teknis sepertinya kan ada secara ada secara pengetahuan kognitif ya, ke pengetahuan afektif atau pengetahuan lain termasuk tadi. Jadi kami pun mau ya menginterview manakala ada masyarakat yang berminat mungkin ya ke sini. Tapi itu setelah proses-proses yang lainnya dari administrasi lulus gitu kan dan sebagainya. Untuk apa? Nah, ini sampai ke psikologi deh. Interview kami itu sampai ke psikologi. Kenapa? Karena itu penting. Kami itu semi militer. Jadi mohon maaf, manakala kita sudah tugas di Danhat, apalagi ditugaskan, karena tugas kita itu jam kerjanya itu 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Artinya stay di kantor. Berarti sudah jelas dong, yang di rumah ditinggalkan. Kalau tentara gitu kan? Ya, perang itu kan enggak, anak istri tinggal saja. Nah, ini semi lah ya. Artinya butuh konsentrasi, butuh komitmen yang tinggi. Kebayang gitu 3 hari kita tidak ketemu dengan anak istri. Kenapa? Karena kita sedang siaga. Siaga apa? Siaga penanganan kebakaran dan penyelamatan di masyarakat. Jadi kapanpun masyarakat meminta pertolongan, kita harus siap siaga. Kebayang jika kita sedang siaga, pikiran terganggu, ya, konsentrasi di rumah sedang, wah, ya walaupun mungkin teman-teman belum sampai ke situ lah, belum ke tahap itu, ya belum ke tahap itu. Tapi kan di kami pun ada yang memang masih bujangan, ada yang memang masih ya masih sendiri lah ya kan, ada juga perempuan di kami. Nah, tapi kan tetap gitu kan, konsentrasi itu dituntut, ya. Kalau sedang siaga selama 3 kali 24 jam, ada 3 hari masuk, 3 hari libur, ya. Nah, ketika masuk itu harus sudah stay, ya. Kita jangan ada pikiran apa-apa. Kenapa? Pertanyaannya, kebayang deh, ketika kita sedang penanganan kebakaran,
jika tidak konsentrasi bukan bisa menolong orang lain, tapi bunuh diri. Iya. Paham? Tahu. Sampai situ. Tahu. Karena terganggu, karena ada beban. Nah, sehingga wajar bahwa aparatur dinas pemadam kebakaran itu harus cerdas. Kenapa cerdas? Penanganan kesalahan. Ya, cerdas kamu. Ketika kita diberi waktu yang hitungannya bukan jam, tapi detik, kebayang gitu kan, menentukan apa istilahnya bukan kebijakan atau menentukan kita harus bagaimana itu dalam hitungan detik. Lamun lemot, cerdas, kabayang gitu kan. Kita menolong masyarakat, kurangnya lemot, akan lengah lomot, lakelo dan sebagainya gitu kan. Kan kebayang. Jadi dalam waktu radius yang detik kita harus menentukan keputusan kebayang. Ya, makanya harus sadar. Nah, kami sampai ke situ ya. Sampai ke psikologinya. Apalagi driver. Oh, Driver itu makanya kalau masyarakat nih ya kan kebayang Iya. atau mungkin itu masyarakat yang belum teredukasi karena kami itu ke tempat tujuan itu kayaknya udah luar biasa gitu kan dengan injak gas dan sebagainya. Kalau ada yang ya psikologi driver terganggu pasti kan kesal dan sebagainya gitu kan, ngomong gitu kan, mobil unit disiap angkot lah gitu kan. ya ada. Ada kan? Ada. Secara psikologi kalau kita lemah pasti yang nabrak kan udah jelas bahwa berdasarkan peraturan jika ada penanganan kebakaran mobil damkar itu harus diberi jalan oleh masyarakat kan. Jika ada masyarakat yang memang tidak masuk peraturan dapat sanksi. Nah itu ya, jadi itu harus ke psikologinya. Oke, itulah untuk kita. For the next question, Oke. taking teamwork abilities in consideration, how can these qualities be achieved within the relatively short duration of an interview? Jadi berlanjut pada aspek budaya kerja. Ya. Serta kemampuan kerjasama tim kandidat, bagaimana perusahaan menilai potensi tersebut dalam durasi interview yang relatif singkat. Oke, jadi nanti setelah interview dan sebagainya itu tidak langsung masuk ke lapangan. Tidak, kami perlu latihan, kami perlu mencocokkan antara tim, karena kerjanya kerja tim ya, nggak bisa kerja itu sepertinya kan satu berdasarkan standar pelayanan prosedurnya kan satu unit itu 6 orang. Ya, ada operatornya, ada fighter, ada helper dan sebagainya lah gitu kan. Nah itu punya tugas pokok masing-masing. Nah pasti kami akan lakukan pendidikan itu dulu, ya di internal. Satu kesiapsiagaan, dua kekompakan, tiga sampai ke teknis yang memang bahwa kita harus bukan doktrin artinya berangkat 6 pulang 6. Paham sampai situ? Paham. Ya? Berangkat 6 pulang 6. Kenapa? Karena kita di ibaratnya sedang perang. Ya? Karena musuh kami itu hanya satu sebetulnya. Ya? Api yang tidak terkendali maka buruan saya. Kalau yang lainnya itu mitra semua. Ya, jadi cukup musuh kami itu satu. Api yang tidak terkendali, api alias kebakaran. Nah, ketika kita tidak punya tim yang solid, tidak diberikan pemahaman, gitu kan, dan sebagainya, ya bisa saja ketika ada di lapangan, bisa saja justru bukan bisa menyelamatkan, tapi bisa juga korban. Karena satu mungkin dia abai terhadap instruksi komandan gurunya, ya, karena seluruhnya ada di komandan guru. Kalau kata komandan guru maju, kalau mundur, geser kanan berapa langkah geser, ke kiri berapa langkah geser. Nah, jika kita punya ego yang sektoral, gitu, ego pribadi, kata dan mundur, dia maju, nggak tahu ada yang dicatat beruntungan. Nah, artinya dipertaruhkan kan nyawa kita. Nah, sehingga chemistry dari grup kita, ya, itulah ya, sampai ya tadi ke psikologi. Saya harus bisa melihat bahwa ada ini ukuran ini dia punya ego kan, egonya ego pribadi gitu kan. Itu harus tidak ada, terus nggak ada di sini.
ya. Nah itu harus sampai ke situ baru dikasih pengarahan ya, kerja tim gitu kan, dengan tanggung jawabnya tidak pribadi tapi kolektif kolegial. Oke, kolektif kolegial itu loh ya. Next question. Okay. Looking at a broader perspective, do you think a candidate educational background and work experience influence the way they present themselves during an interview? Jadi apakah pada saat melihat latar belakang itu mempengaruhi seorang mempresentasikan diri ataupun menjawab pertanyaan selama interview? Oh, oke. Pasti loh ya. Jadi saya bisa melihat manakala beliau baru masuk aja untuk dipanggil, ya, itu sudah kelihatan apakah dia pakai etikanya. Ya, ketika dipanggil, set masuk aja, nggak ketuk pintu, nggak assalamualaikum, itu ke integritas. Ya, ketika sudah masuk dipersilahkan, ada yang memang dia punya kompetensinya sepertinya kami tidak bisa langsung duduk sebelum diperintah, jadi sifatnya udah sifat inilah ya, udah sifat ya karena kita lah ya, kan bisa saja saya manggil adek gitu kan, masuk satu nggak tutup pintu, dua tahunya belum disuruh duduk udah duduk. Nah, tapi kan karena kami harus melayani, satu manggil, dua persilahkan duduk, tiga pokoknya dilihat itu kan, mulai dari masuknya sampai kami tuh harus tahu, mulai dari jalannya pun itu udah kelihatan mana yang berintegritas, mana yang tidak. Nah itu biasa psikiater ya. Yeah. Makanya untuk rekrutmen itu ada tim. Ada tim, tidak satu orang. Ada tim sebagai dia khusus untuk melihat karakter. Mulai dari luar. Kalau sudah keluarnya ini nanti dibuktikan dengan interview. Jangan-jangan dia memang di luar mah kayak ini, tapi ketika beda kan ya. Ada juga yang memang dia itu kalau sedang sedang diberikan pemahaman, dia itu pejamkan mata. Ada saja kan, tapi dia ini yang mendengar. Tapi ketika ditanya dia bisa. Jadi kita juga kan sebagai instruktur gitu ya. Jangan sampai suudon. Ya, bisa saja dia itu memang tidak ini, tapi kita gitu kan ketika ditanya. Karena memang beda-beda. Ada yang dengan mata, kan? Kita gini, tapi udah ada. Gitu. Nah itu kan masing-masing itu berbeda. Karena dia punya karakter yang pastinya harus berintegritas. Ya, akuntabel, loyalitas. Itu kan sampai ke situ kan. Akuntabel, loyalitas, terus integritas. Pokoknya bahasa-bahasa yang memang untuk seorang kepala itu. Next, the line with that, do you believe that education and experience always correspond to the quality of personal skills in workplace? Sejauh itu, menurut pandangan Bapak, apakah pendidikan dan pengalaman selalu berbanding lurus dengan kualitas keterampilan seseorang di dunia kerja? Oke, baik, seharusnya pengalaman itu berbanding lurus. Ya, kompetensi yang kita dapatkan harusnya berbanding lurus. Ya, tapi kan tidak semua, karena memang keterbatasan kita juga ya secara psikologi, gitu kan. Ya contohnya yang sekarang aja gitu kan, banyak orang pintar, ya, tapi dia nggak ngerti, jadi dia baru pintar. Ya. Nah, apa buktinya? Yang korupsi itu kurang apa? Paham? Pendidikannya dia tinggi, ya, tapi kan nggak ngerti. Gak ngerti, kenapa? Gak ngerti bahwa ngambil hak masyarakat itu lebih jauh dari hak dan singkat ngerti. Tapi bisa saja dia pendidikannya, kualifikasinya sedang saja, tapi dia punya iman tinggi, tapi dia punya karakter yang luar biasa, sehingga dia tahu, gak pintar, ngerti bahwa
apa punya sifat seperti ini jelek, gitu kan? Ya harusnya berbanding lurus. Kita balik lagi ke teknis. Biasanya yang tadi yang sebagai pemula, tapi di masyarakatnya dia berorganisasi, itu bisa saja itu beda dengan yang memang dia punya kualifikasinya di atas itu tapi tidak berorganisasi, nol pengalaman, ya itu kan. Nah, tapi walaupun kualifikasi SMA, tapi dia punya komunitas dan dia punya sepertinya prestasinya di luar akademik, Ya, non akademik ya, seperti tadi dia sebagai atlet, dia sebagai apa gitu kan, termasuk atlet pencaksilat, berenang, pokoknya semua gitu kan, dan berorganisasi di masyarakat sehingga punya skill apa ya, komunikasinya kan beda lah gitu kan. Nah ini pasti beda ya, tapi nanti ketika sudah masuk ke sini ini akan sama-sama kami punya berikan pemahaman karena kami punya target ya, targetnya harus sama, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi penting deh pengalaman itu ya, dan itu versi kami itu pengalaman itu guru terbaik ya, pengalaman jadi makin lama di sini ya pasti makin berpengalaman ya, dan luar biasa. Iya. Jadi pengalaman penting deh, itu mungkin Masih still expression, still highlighted to the candidate's background. Does it influence their motivation? Jadi apakah latar belakang itu mempengaruhi motivasi seseorang untuk bekerja? Oke, justru dari motivasi dulu deh kalau kami. Ade berminat untuk jadi pedagang itu harus ada motivasi dulu. Jangan yakin lah Ade ngapain itu gampang. Penelitian, ada apa di dalam penelitian? Kenapa aku dinas kesehatan gitu kan, dinas pendidikan dan sebagainya. Saya yakin karena motivasi Ade di sini sekarang itu memang, dan banyak yang sedang penelitian di sini itu tujuannya itu motivasinya. Pak, saya ingin membuktikan karena dapur itu menarik, unik dan sebagainya gitu kan. Ya oke lah mungkin di media sosial, ya. Nah di media sosial, tapi kan saya harus buktikan juga. Kita harus objektif kan, kita harus objektif. Masyarakat mungkin bisa menilai seperti itu, tapi kan kami pun ingin memastikan, bahkan pimpinan pun ingin memastikan ya, masyarakat oke, nilai kita baik, saya akan coba, sehingga pimpinan mencoba untuk membuat survei kepuasan masyarakat dengan mengisi kuesioner melalui Google Form. Jadi buktikan, kita buktikan gitu kan. Nanti saya share ke Ade, tolong diisi kuesioner itu ya. Nah itu untuk membuktikan penilaian di masyarakat itu, gitu kan, dengan salah survei kami itu mungkin ya. Jadi intinya tetap motivasi itu pertama. Setelah motivasinya jelas gitu kan, karena kami itu apa istilahnya berisiko tinggi. Kalau tidak motivasinya jelas, sama dengan bunuh diri gitu. Ya, berarti motivasinya dulu. Nah, itu yang pertama. Udah motivasi, baru ada berkompetensi. Mari kita sama-sama, karena kami pun tiada hari tanpa latihan. Iya dong. Coba tentara. Ya betul, tidak ada. TNI itu kan punya anggaran besar kan? Biraha perangnya. Pernah? Oh kan? Iya. Nah, buat apa tuh anggaran besar? Buat latihan untuk pengamanan negara kita. Jadi anggaran itu gitu kan, TNI itu menyiapkan melindungi masyarakatnya dengan latihan. Nah kami pun sama. Manakala kami gitu kan tidak ada kebakaran, ngapain mau tidur? Enggak dong. Ya masa gitu kan, kalau nggak ada kebakaran kita tidur. Kami berlatih. Kami siaga sambil berlatih. Nah jadi latihan sehingga ya, selain kompetensi intelektual, kami juga ke sosial, ke kebugaran, dalam membangun kesolehan kayak apa gitu. Wow. Sedangkan kesolehan artinya punya apa ya, empati ya, sifat sosial, kan itu kesolehan. Nah kami tidak punya itu, kenyapain ada pertolongan awal jelas, itu kan tugas
untuk menolong kalau tidak punya rasa empati. Nah, jadi secara intelektual, sosial, terus manajerial dan spiritual. Nah, itu. Oke. Nah, itu. Next question. Regarding the criteria for a successful interview, does the company expect candidates to provide clear and ambiguous answer? Terkait kriteria keberhasilan, apakah menurut standar perusahaan kandidat diharapkan mampu menyampaikan jawaban secara jelas atau tidak ambigu? Oh iya dong, harus jelas dong. Harus jelas ya. Harus jelas. Kenapa harus jelas? Karena nanti di lapangan itu nggak ada yang tidak jelas. Atau ketika kita sepertinya masuk mau masuk nih ya sebagai pemadam, tapi kan kita tidak punya kompetensi, kita tidak punya angkel, cuma angkel, gitu kan. Nah, nggak tahu bahwa kejadian kebakaran itu tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Satu, lokasinya berbeda. Dua, di lokasi itu kan ada yang memang pada penduduk, ada yang itu kan strateginya beda. Bagaimana strategi ketika ada kebakaran di padat penduduk, ketika akses jalannya tidak ada, ya, atau ada yang kebakarannya yang sering itu kan di tengah sawah. Kadang Ada kan? Ada. Nah itu kan beda strateginya. Ya, itu kan beda strategi. Nah, sehingga kalau diawali itu jelas, mau di mana gitu. Nah, makanya di sini perlu kejelasan, ya, perlu kejelasan. Jangankan yang belum, yang sudah ada pun di sini, ketika sudah penanganan itu ada evaluasi. Ada evaluasi. Sepertinya ada kebakaran tadi yang berapa Nah, selesai penanganan kebakaran itu selain nulis laporan itu ada evaluasi. Ada dong. Laporannya satu. Berapa jumlah yang terselamatkan? Ya, berapa yang tidak terselamatkan? Artinya yang kebakar sama yang tidak kebakar. Dua, apakah ada korban jiwa di situ? Nah, udah ditentukan itu dari mana asal kebakaran ini. Kebayang kalau tidak punya kompetensi, makanya karunya disalahkan si listrik kok. Nah, bisa saja kan kalau memang benar di listrik, tapi kan bisa saja ini bukan di listrik, kenapa ini ada di dapur. Nah, kita bisa tanya ke BAP ya, ke korban ini, Bu, tadi asalnya di mana kan gitu. Ya bisa saja ada gas bocor, karena dia tidak punya kompetensi, karena belum punya edukasi, sehingga ketika ada gas bocor dia tidak bisa mengevakuasi. Kalau dia teriak-teriak atau diabaikan, ketika diabaikan gas bocor udah masuk ke ruangan sampai 1,5 meter. Kalau udah 1,5 meter berarti di atas apa? Di atas apa? Di atas striker. Ya. Nah, ketika di sini sudah gasnya tinggi, strikernya tuh. Itu yang disebut ya, aneh ya. Ruangan ya. Ini ruangan. Ada gas bocor. Gas bocornya itu mending kalau baru segini, karena belum ada di atas itu. Tapi kalau si gasnya udah si ruangan ini sudah masuk gas, kalian detekin saklar pun itu bisa memicu, apalagi udah ada gas proyek. Nah, makanya untung pemerintah kenapa gas jadi bau. Biar apa? Biar kita itu indikasi. Ketika bau, oh ayam gas. Jangan sekali-kali nyetrek ke listrik, tapi buka pintu. Udah pasti dibuka dulu ya. Ya, keluarin dulu itunya. Buka pintu, bawa aja keluar. Tunggu, jangan ada aktivitas yang berupa api. Keluarin dulu. Nah, kebanyakan gitu. Karena kita belum teredukasi si masyarakat, begitu gas bau, cewek ngurungkan, udah gitu dinyalain lampu. Nah, itu kan salah. Nah,
Itu mungkin nanti tugas kami untuk sebagai komandan. Kami itu bangga menangani pencegahan, tapi kami lebih bangga mencegah kebakaran. Nah, pencegahannya dengan cara mengedukasi masyarakat tentang bahaya dini kebakaran. Ya, mulai dari kapan? Mulai dari jenjang usia dini. Jadi jangan kaget manakala di kami tiap hari banyak anak TK berkunjung ke sini. Itu tujuannya edukasi. Mulai dari jenjang PAUD. Kenapa? Karena ada kebakaran yang dimulai dari anak-anak yang main api di kasur. Nah, sehingga kami tugasnya mengedukasi mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, perguruan tinggi, dan ibu rumah tangga di masyarakat. Itu dia. Ya, jadi kami lebih bangga mencegah kebakaran, tapi kami bangga mengenai kebakaran. Ya, gitu. Furthermore, from a non-verbal communication perspective, is maintaining eye contact and displaying natural facial expression considered important dalam interview. Jadi apakah kontak mata itu penting ketika interview agar? Oh iya, betul. Ya. Jadi ada secara psikologi. Jadi instruktur itu bisa dilihat dari satu gerak. Ya. Jadi cukup lihat geraknya. Ya, jadi sebelum ke interview ya, sebelum ke interview dibariskan dari sifat barisnya, dari ininya itu udah kelihatan. Baru belum ketemu nih. Ya, lalu Bisa punya karakternya seperti ini punya karakter seperti ini. Apalagi sampai express. Kalau sudah express harus bisa. Ini karakternya seperti ini. Oh ini, punya ininya kritis. Seperti ada ini ya, pertemuan kritis. Ini, wah, nah itu sudah kelihatan dari sorot mata. Itu mah harus dilakukan psikologi. Dan makanya kami itu kalau ada rekrutmen itu membentuk tim. Jadi ada bagian-bagiannya. Oke lah, tadi saya kalau saya di lapangan biasanya. Nah, pas itu ketika ada anggota baru, saya tetap di bagian di lapangan seperti apa dan sebagainya. Kalau untuk interview ini biasanya ada psikiater yang punya memang kualifikasi belajar secara psikologi. Kadang-kadang tidak bertanya, hanya ngobrol. Ya, sudah bertanya ini gitu kan. Nah, untuk membuktikannya ya tadi kan biar objektif ya, biar tidak subjektif, biar objektif maka beri pertanyaan. Halo gitu kan Pak. Kalau dari segi ini udah gitu kan, pertanyaan yang ternyata tidak salah, kan? Sesuai gitu kan dari karakter seperti ini pasti akan seperti ini. Itu mungkin. Ya. The last question. Paham. The last question is demonstrating enthusiasm considered and paid for candidates during the interview process. Sebagai bagaimana penutup, apakah menunjukkan antusiasme menjadi nilai tambah bagi kandidat dalam proses interview? Oh, pasti yang ini closing statement ya. Biasanya interview itu di akhir. Yang lain pada di awal. Ya, di akhir apa untuk menentukan, ya untuk menentukan. Jadi maksudnya di akhir itu penilaian akhir. Bisa saja secara teori, ya dia memenuhi pintar dan sebagainya, gitu kan. Ternyata begitu interview, nah itu bisa saja salah satu langkah yang di interviewnya tidak lulus. Ya, di wawancara, di interview, ya sama lah. Silakan ada yang nanti bakal mengalami manakala kita mau ke jenjang pekerjaan. Ya, itu pasti ada interview. Itu ada interview di awal, ada interview di akhir. Nah biasanya interview di akhir itu yang menentukan juga. Apalagi sampai ke sepertinya peningkatan juga sama. Ya, ada di sini sudah sebagai aparatur, tapi direkomendasikan sebagai kepala. Nah, di situ juga interview. Interview itu salah satu
awal atau penilaian yang memang masuk ke standar. Ya, tidak soal interview. Itu mungkin ya. Oke, closing statement dari saya. Tetap beri sama-sama karena kita butuh mitra. Mari kita sama-sama menjadi mitra dinas pemadam kebakaran karena kalian pun punya kewajiban sebagai mahasiswa apa gitu kan? Itu kan sebagai mahasiswa apa? Kalau mau bermitra dengan kami, cukup kalian bisa setting nomor kami, share ke teman-teman, ya share ke saudara kita, atau ya termasuk kita sendiri. Ya kita sekarang belum ya. Bagaimana kalau amit nih, mungkin di wilayah kalian, ya kalau di wilayah kalian ada kebakaran, kita udah nyeting nomornya. Itu secara tidak langsung ketika yang melapor itu kalian itu memberikan bantuan. Karena yang namanya korban itu udah nggak mau telepon, panik ya. Kita sebagai masyarakat yang bisa melaporkan, apalagi nanti kami mengembangkan aplikasi pelaporannya chatbot terus pakai AI dan sebagainya. Jadi kalian ketika mau kuliah ada yang kebakaran atau apa yang perlu pertolongan, kalian cukup mohon pertolongan, ada kebakaran, ada yang jatuh, ada yang apa, nanti ada masuk WA lagi ke kalian, minta Sherlock, kalian masuk aja udah ke kuliah lagi gitu kan, sedang di jalan mau kuliah, tinggal itu, nah itu udah langsung masuk. Minimal WA itu kalian harus bisa, gitu kan, karena kami punya satu lokasi baik kebakaran itu apa aja lah ya, cukup kita sini secara tidak langsung kami pun gitu kan. Adek nggak usah nungguin terus mau bantuin, nggak usah kan, adek kan mau kuliah kan, kecuali kalau adek memang sedang siap ini gitu kan membantu. Nah itu dengan cara itu pun itu secara tidak langsung kami memberikan pertolongan ya, itu penting ya. Jadi mari sama-sama kita menjadi mitra. Kesimpulannya, menjadi aparatur dinas pemadam kebakaran harus profesional atau tidak sama sekali. Jangan setengah-setengah. Makanya motivasi pertamanya itu, jadilah pemadam kebakaran yang profesional atau tidak sama sekali. Namun orang lain setengah-setengah jangan, kasihan ya, karena nanti di lapangan kasihan. Dan jangan coba-coba. Kalau ke damai itu nggak bisa coba-coba. Contoh sambil nunggu gitu ya, batu loncatannya gitu kan, sebaiknya jangan jadi batu loncatan. Ya, kalau jadi batu loncatan itu susah. Nah ini karakter yang di sini hanya sebagai batu loncatan. Itu yang harus full dari awal. Makanya motivasi pertama itu. Ya, motivasinya pertama mau jadi sekali. Kalau enggak, iya, kasihan nanti. Oke, itu ya. Terima kasih. Thank you very much, sir, for your time, value insight, and willingness to share your experience with us today. We truly appreciate your contribution to this interview. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih Bapak, jawabannya sangat. Ya mudah-mudahan tidak puas.